Halo, perkenalkan nama saya Francisco Salvador Sowao dengan NIM 22220034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Dataset Prediksi Tingkat Stunting pada Balita menggunakan Classification LSTM dan SVM. Beberapa bagian utama terkait dengan tema prediksi tingkat stunting pada balita menggunakan classification LSTM dan SVM. Yang pertama adalah latar belakang mental balita. Namun, penilaian status gizi secara manual memerlukan waktu dan tenaga medis yang terbatas. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan machine learning untuk prediksi status gizi dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi status gizi balita menggunakan model LSTM dan SVM untuk solusi yang lebih efektif dan efisien. Stunting pada balita adalah salah satu masalah kesehatan yang serius yang memengaruhi perkembangan fisik dan mental anak-anak di masa depan. Penilaian status gizi secara manual memakan waktu dan sumber daya, termasuk tenaga medis yang seringkali terbatas di berbagai wilayah. Dengan berkembangnya teknologi, penerapan machine learning untuk mendeteksi status gizi menjadi solusi yang menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan algoritma long short-term memory atau SVM dan support vector machine atau SVM guna menghasilkan sistem klasifikasi yang lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi tingkat stunting. Yang kedua ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal utama. Bagaimana cara mengembangkan sistem prediksi status gizi balita menggunakan machine learning. Faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi balita dalam model prediksi? Bagaimana cara meningkatkan akurasi prediksi status gizi balita? Bagaimana cara membangun sistem prediksi status gizi balita berbasis machine learning? Faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi balita dalam proses prediksi? Bagaimana cara meningkatkan akurasi model dalam memprediksi status gizi balita. Rumusan ini menggambarkan kompleksitas masalah yang dihadapi dan bagaimana machine learning dapat memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan tantangan ini. Yang ketiga ada penjelasan. 1. Pengembangan sistem prediksi. LSTM mampu mengelola data berurutan dan menangkap hubungan temporal yang sangat relevan untuk analisis data kesehatan dengan variabel yang saling bergantung seperti berat badan, tinggi badan, dan umur. SVM digunakan untuk klasifikasi data karena kekuatan generalisasi yang baik, terutama pada dataset kecil atau dengan fitur yang kompleks. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi tingkat stunting pada balita meliputi 1. Data antropometri atau berat badan, tinggi badan, dan usia balita. 2. Faktor lingkungan seperti kondisi sanitasi dan kebersihan. 3. Pola asuh dan pola makan balita. 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga termasuk pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua. Yang ketiga ada peningkatan akurasi prediksi. Untuk meningkatkan akurasi model prediksi ada beberapa cara, yaitu 1. Penggunaan pre-processing data yang baik seperti normalisasi dan penghapusan data outlier. Yang kedua, penentuan parameter optimal pada model LSTM dan SVM menggunakan metode seperti grid, search, atau algoritma optimasi lainnya. Yang ketiga ada evaluasi model secara menyeluruh dengan metrik
seperti akurasi, presisi, recall dan E1 score, serta validasi menggunakan data uji yang representatif. Baik, saya akan menjelaskan di bagian program yang telah dibangun. Program ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memprediksi status gizi balita menggunakan model machine learning yang terdiri dari kombinasi LSTM dan SPM. Kita menjelaskan programnya. Ini ada import vehicle. Ini untuk membuat model yang telah disimpan, yaitu LSTM, SPM, dan scalar. Kemudian kita lihat ada NumPy. Ini untuk memanipulasi array, array data ya. Kemudian ada TensorFlow. TensorFlow digunakan untuk memproses model LSTM-nya. Kemudian ada sklearn, itu untuk membuat model SPM dan scalar yang digunakan dalam preprocessing data dan juga klasifikasinya. Di sini ada load model yang kita butuhkan, yaitu ada tiga. Yang pertama ada LSTM model, kemudian ada SPM classifier, ketiga ada scalar. LSTM model ini dibuat dari file HTML menggunakan Vicloud. Jadi Vicloud ini untuk memuat file tersebut. Uh, Kalau scalar ini itu untuk menormalisasikan data. Baik, kita masuk ke penjelasan. Ini judul aplikasi, itu detailnya, yaitu klasifikasi status gizi balita. Dan ada masukkan data balita untuk memprediksi status gizi. Jadi kita memasukkan itu ada inputan dari pengguna, ada tiga, yaitu umur. Umurnya kita hitung dalam bulan. Kemudian jenis kelamin, ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tinggi badan, itu sentimeter. Ini kita merubah jenis kelamin menjadi numerik. Laki-laki itu sama dengan 0, sedangkan perempuan itu 1. Kemudian ini kita ada input data dan NP array, ada umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Ini kita scalar transform data, itu pre-processing input menggunakan scalar. Itu kita data ini dinormalisasikan menggunakan model scalar yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian ubah bentuk data untuk input ke model LSTM. Itu proses dengan model LSTM yang telah dinormalisasi diubah menjadi 3 dimensi untuk input LSTM. Kemudian kita ini dari ubah scale data, reset, scale data save 0, save 1. Itu memproses data dan menghasilkan fitur keluaran berupa representasi numerik. Ini prediksi akhir menggunakan model SPM. Untuk itu SPM melakukan klasifikasi. Oke, prediksinya ada tiga. 0 itu gizinya baik, 1 gizi kurang, dan else seperti 2 itu sebagai gizi buruk. Ini tampilan hasil prediksi, subheader, subskripsi, dan status gizi balita. Bisa cek di Oke. Baik, kita masuk di tampilan.
Ini dia klasifikasi status gizi balita. Kita masukkan data balita untuk memprediksi status gizinya. Misalnya kita masukin satu bulan. Dan jenis kelaminnya kita pilih ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan di sini kita bisa tinggi badan, ini minimal 3 ya, 30. KL, dan enter. Kita tambah. Umur 1 bulan laki-laki dengan tinggi badan 0, ini ada gizi kurang. Klasifikasi status gizi balita umur 1 bulan, jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan 39,9. Jadi cara logikanya penilaian status gizi balita ini adalah membandingkan umur dari balita tersebut dengan tinggi. Oke, sekian dari kami mengenai program yang telah kami buat, yaitu klasifikasi status gizi balita. Ini juga upaya untuk uh, mengurangi stunting yang ada di negara kita sendiri. Semoga dengan adanya ini menjadi uh, panduan pertama bagi orang tua untuk lihat pertumbuh kembangan anaknya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Tuhan memberkati.